anak desa, enak dan manis rasanya. Jangan kau merasa putus asa dalam mencari ilmu yang berguna. Shalom, sahabat yang dikasihi Yesus. Kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Terima kasih atas kebersamaan kita. Hingga saat ini kita dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Biarlah kita dikuatkan dalam iman percaya dan nama Tuhan dimuliakan. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, yang penuh kasih, yang selalu ada buat kami, yang selalu menjaga kami, memberikan kami perlindungan, memberikan kami pertolongan di saat kami butuhkan, memberikan kami jalan keluar untuk segala masalah kami, memberikan kami tuntunan untuk mengambil jalan pilihan yang tepat buat masa depan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan tidur yang nyenyak, sehingga kami dapat bangun pagi pada saat ini dengan sukacita. Bapa yang baik, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membawa kami pada satu persekutuan yang semakin erat antar kami sesama umat Tuhan dan orang-orang yang rindu akan kebenaran Tuhan, serta persekutuan kami dengan Engkau, Tuhan. Biarlah hidup kami selalu penuh warna yang indah untuk kemuliaan dan kasih karunia-Mu saja. Di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa dan belajar firman Tuhan dan memahaminya, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, renungan pagi kita pada hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2020, berjudul Menjadi Konsisten. Mari kita membaca ayat hafalan bersama-sama. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Tertulis dalam 3 Yohanes ayat 2. Di dalam banyak kasus, 2 kali makan sehari lebih baik daripada 3 kali. Makan malam, apabila dimakan terlalu dini, akan menghalangi pencernaan makanan yang sebelumnya. Bila mana dimakan terlambat, maka pencernaan belum selesai sebelum waktu tidur. Dengan demikian, perut tidak cukup beristirahat. Tidur terganggu, otak dan saraf dilelahkan, selera untuk makan pagi berkurang, seluruh sistem tubuh tidak segar dan tidak siap melaksanakan tugas hari ini. Pentingnya waktu yang teratur untuk makan dan tidur harus diperhatikan, karena pembangunan tubuh terjadi pada waktu istirahat. Maka adalah perlu pada waktu muda tidur teratur dan cukup. Sedapat-dapatnya makan terburu-buru harus dihindarkan. Semakin pendek waktu untuk makan, semakin sedikit yang dimakan. Lebih baik mengabaikan makanan daripada memakannya tanpa mengunyah dengan sempurna. Waktu makan haruslah menjadi saat-saat mengadakan hubungan sosial dan penyegaran. Segala sesuatu yang membebani atau mengganggu pikiran harus dibuang. Biarlah kepercayaan, kebaikan hati, dan ucapan syukur kepada pemberi segala kebaikan dihargakan. Dan pemberian hendaknya menggembirakan pikiran dan meninggikan jiwa tanpa melelahkan. Pemeliharaan sifat bertarak dan keteraturan dalam segala hal mempunyai kuasa yang ajaib. Hal itu berbuat lebih banyak daripada keadaan atau sumbangan alamiah yang meningkatkan kemanisan dan ketenangan untuk memperlancar jalan hidup manusia. Pada waktu yang sama, kuasa pengendalian diri yang diperoleh itu akan terbukti menjadi satu alat yang paling berharga untuk menghadapi tugas berat dan kenyataan yang menunggu setiap orang. Yang bijaksana, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Tertulis dalam Amsal 3 ayat 17. Biarlah semua orang muda di negara kita yang segala kemungkinan ada di hadapan mereka, yang tujuannya lebih tinggi dari raja-raja yang bermahkota, mempertimbangkan pelajaran yang terdapat di dalam kata-kata orang bijaksana. Berbahagialah engkau tanah
Kalau pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Tertulis dalam Pengkhotbah 10 ayat 17. Saudara dalam Yesus, renungan pagi kita pada hari ini dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 188 dan 189. Adalah satu hal yang sangat penting, sensitif, dan punya pengaruh yang luar biasa untuk kehidupan kita bersama masyarakat dan kehidupan kita di masa depan dengan menjadi seorang yang konsisten. Mengapa konsistensi itu sangat penting? Karena ketika kita menjaga apa yang kita lakukan, menjaga apa yang kita makan, menjaga kegiatan kita, menjaga istirahat kita, dan menjaga apa yang kita katakan dan kita lakukan, tetap konsisten dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan terlihat dan semakin menyebar bagaimana keagungan kebenaran dan kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Dan itu akan seperti ripple air yang menetes ke atas genangan air di bawah, akan membuat riak yang semakin melebar dan berbalik, melebar lagi, berbalik lagi ke pusat, melebar lagi, yang akan membawa pengaruh, gaung, dan manfaat yang berulang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita menjadi orang-orang yang konsisten, karena banyak manusia dan seluruh makhluk akan melihat kemuliaan, kebenaran, dan kehendak Tuhan dalam segala aktivitas kita. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita semakin kuat dalam pendirian kita, konsistensi kita untuk menyatakan kebenaran kasih karunia-Nya. Sehingga banyak jiwa yang dibawa lebih dekat pada Tuhan, memuliakan Tuhan, bertobat, dan menjadi umat Tuhan yang setia sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami, yang mengajarkan kami untuk lebih konsisten, untuk menjaga apa yang terbaik untuk kami lakukan, baik dari segi istirahat, makan, pekerjaan, aktivitas lainnya, olahraga, dan menikmati ibadah dalam naungan kasih karunia-Mu. Bapa, biarlah kami bisa konsisten dalam hal ini, sehingga banyak orang yang melihat bagaimana kami menunjukkan inilah jalan aktivitas Tuhan yang ada buat kami umat-umat yang Engkau kasihi. Biarlah Tuhan kami memuliakan Engkau dalam segala sesuatu yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Mohon lindungi kami Tuhan dalam situasi yang masih kurang nyaman ini, di mana masih banyak orang yang belum bekerja, belum menikmati kehidupan ini karena tantangan hidup di situasi yang kurang baik secara ekonomi, secara aktivitas, pembangunan, dan pendidikan. Biarlah Tuhan tuntun kami untuk mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Demikian renungan pagi kita pada hari ini. Biarlah kita melayani untuk kebahagiaan sesama umat manusia dan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan suka makan sambil bicara. Itu tidak sopan namanya. Jangan suka saling mencela, apalagi dengan teman kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar update video Anda dapatkan segera. Horas!